Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami EW Channel. Ya Allah ya Karim, ya Malik ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya. Karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Percaya saja deh, asal usaha, insya Allah Allah kabulkan, Allah cukupi semua kebutuhan kita. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kali ini saya ingin mewedar sebuah narasi dan juga tentang 5 tanda-tanda bahwa Anda merupakan manusia pilihan. Jadi gini, bahwa manusia pilihan itu mempunyai 5 tanda-tandanya. Mudah-mudahan ada salah satu atau lebih di diri Anda semuanya. Sehingga Anda harus bersyukur, kita harus bersyukur bahwa kita merupakan sedikit manusia pilihan dari yang mungkin prosentasenya sangat kecil, tapi kita harus bersyukur karena inilah yang harus kita syukuri, dan kita selalu menantikan hal-hal semacam itu karena kita apa sih hidup di dunia ini, kan kita ada namanya sang sutradara, yaitu sang pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Azza wa Jalla kan. Jadi gitu, satu itu empati ya. Jadi ketika kita mempunyai rasa empati yang sangat tinggi untuk bisa memahami dan merasakan perasaan orang lain, gitu loh. Bukan orang yang bodoh amat lantas sebodoh ting lah orang lain. Nah, ini tidak. Tapi betul-betul kita bisa merasakan kehadiran sebuah penderitaan, sebuah kesedihan orang lain, kita bisa merasakannya dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa membantu selagi kita mampu, dan juga mungkin semampu kita, kan semacam itu. Kita hanya sebatas kita mampu, bukan sebatas kita mau kan. Kalau sebatas kita mau mah, wah, semua juga ingin kan, ingin apa sajalah gitu loh. Semua orang ingin dibantunya, semua harus diberikannya. Tapi kan kemampuan kita, ya gimana lah, ya sudahlah. Yang penting kita mempunyai rasa empati tersebut untuk namanya sebuah tanda-tanda daripada manusia pilihan itu sendiri ya. Yang kedua itu dari integritas. Jika Anda atau kita memiliki integritas, itu biasanya ya manusia seperti itu memiliki prinsip yang sangat kuat dan konsisten dalam bertindak gitu loh. Tidak lantas ibaratnya ada hal namanya gangguan sedikit aja udahlah bislah bulah gitu loh, enggak salah sebodoh ting lah, bodoh amat lah, bukan semacam itu, tapi tetap konsisten. Jadi manusia yang betul-betul pilihan ini ya, itu yang punya integritas, maksudnya itu betul-betul konsisten ya, menjalani sebuah namanya proses dalam sebuah kehidupan itu, dijalaninya dengan namanya penuh ketulusan, penuh kesabaran, dan namanya betul-betul dihayati. Inilah proses hidup gitu loh. Tanpa proses kita nggak mungkin menjadi sesuatu kan semacam itu. Nah, lantas yang ketiga, ketika orang ini merupakan orang pilihan, mudah-mudahan adalah Anda di antara audien ini harus bersyukur ya. Nah, itu mempunyai namanya sifat atau kebiasaan yang kreatif gitu loh. Ini manusia pilihan itu termasuk manusia-manusia yang kreatif gitu, tidak mau berdiam diri, tidak menghasilkan sebuah namanya inovasi gitu loh ya, tapi berusaha. Manusia-manusia semacam ini itu berusaha untuk selalu kreatif, untuk membuat sesuatu, untuk menjadikan karya-karya yang besar. Nah, manusia-manusia seperti ini biasanya unik dan antik gitu loh. Tidak seperti layaknya manusia biasa kan. Rata-rata manusia yang namanya pilihan kan unik, kan antik gitu loh. Nah, dalam sebuah namanya kehidupan dari zaman ke zaman, semua kan manusia-manusia yang hebat di muka bumi ini pasti dianggap satu orang waras gitu loh, orang gila gitu loh. Kan macam itu ya. Seperti ya contoh Einstein kan dianggap orang gila. Ada namanya telur di ramen gitu pakai dirinya, kan nggak gila, maksudnya kan dianggap orang gila. Kalau sekarang mah ya dinyinyirin lah, tetangga ngomong udah nggak usah digubris, yang penting kita berjalan aja lurus terus.
untuk mencapai sebuah tujuan kita, gitu loh. Tujuannya apa? Ya agar kita menjadi orang yang baik lah intinya, yang berakhlakul karimah, yang mempunyai akhlak yang mulia. Hanya itu sebetulnya kita itu hidup di dunia ini. Nah, kemudian mudah-mudahan Anda memiliki ciri yang keempat ini, mempunyai biasanya ya, mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif gitu loh. Nggak bertele-tele, TL tembak langsung itu. Maksudnya gini loh. Beliau itu atau Anda ya dalam berkomunikasi itu bisa namanya apa ya? Sangat jelas orang lain untuk mengerti diri Anda gitu loh, apa yang Anda maksud gitu loh. Ini salah satu ciri-ciri juga bahwa Anda adalah orang pilihan dari Sang Pencipta alam semesta ini, ya Allah Azza wa Jalla, ya kan? Itu ya ciri-ciri yang keempat itu. Lantas gini. Jadi dalam mengungkapkan sebuah pikirannya dan perasaan dengan jelas dan efektif gitu loh, singkat padat gitu, terus berisi ya. Jadi tidak bertele-tele dalam menjelaskan sesuatu, tapi bisa singkat dan padat. Lawan bicara kita itu mengerti. Nah, inilah sebetulnya ciri-ciri manusia pilihan tersebut gitu loh ya. Mudah-mudahan Anda adalah termasuk dari namanya 5 ciri ini sebagai manusia pilihan, ya kan? Saya namanya ya sedikit lah apa yang kami ketahui, hanya semacam itu. Kami bukan siapa-siapa gitu loh, ya kan? Jadi lantas manusia pilihan itu ada 5 ciri. Sekarang ciri yang kelima gitu loh. Sorry. Ciri yang kelima ini yaitu adalah resiliensi gitu loh. Jadi bahwa Anda mempunyai kemampuan menghadapi tantangan dan kesulitan-kesulitan itu gitu loh, dengan namanya sabar gitu, tidak lantas gerusa-gerusi ditinggalkannya, lah bosan lah, wah ini sulit aja untuk kita namanya jalani, untuk kita kerjakan, tapi tidak, selalu istiqomah manusia-manusia yang pilihan ini gitu, tidak namanya lantas menyerah begitu saja dengan sebuah keadaan yang hanya sedikit agak sulit gitu loh. Sedangkan manusia semacam ini kenapa beliau itu istiqomah gitu untuk menghadapi sesuatu rintangan-rintangan kesulitan? Karena manusia-manusia yang seperti ini biasanya mengenal dirinya, lantas mengenal Tuhannya, ya kan? Jadi gini, orang-orang yang betul-betul namanya istiqomah itu dan punya resiliensi yang tinggi ini, ya kan, mempunyai kemampuan menghadapi tantangan itu dengan ikhlas saja dihadapi, karena sadar betul bahwa sebuah namanya segala kesulitan disitulah pasti ada kemudahan. Ini kan dari firman dari Sang Pencipta alam semesta ini, bahwa di setiap kesulitan disitulah pasti ada jalan kemudahan. Nggak mungkin kan Sang Pencipta alam semesta ini jahat sama kita, nggak mungkin gitu loh. Sang Pencipta alam semesta pada kita tuh baiknya minta ampun gitu loh. Jangan ngomonglah kita diuji, kita dicoba, atau mungkin kita kena azab, udahlah. Kalau saya mah nggak sependapat ya. Karena apa? Allah itu mempunyai namanya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Sang penyayang dan pengasih yang luar biasa. Masa sih gitu loh, hambanya lantas diuji, hambanya lantas dicoba, hambanya lantas diberikan sebuah azab? Nggak mungkin itu kan perbuatan diri kita. Terus gimana responsibel daripada alam semesta itulah? Ini lo perbuatan lu, si Fulan, lu kayak gini, kayak gitu. Nah, inilah lu rasakan sendiri. Setelah kamu merasakan, silakan Anda kembali ke zero mind, ke titik nol, untuk kembali lagi ke jalan Sang Ilahi, ya kan? Untuk menjadi manusia yang betul-betul berakhlakul karimah, berakhlak mulia. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan 5 tanda itu ada di diri Anda semuanya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.